warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juniati Oktaviani. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi rasio perbandingan senilai. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, mari kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik mampu menjelaskan rumus serta konsep dari rasio perbandingan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memecahkan masalah rasio perbandingan senilai. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis permasalahan rasio perbandingan senilai. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam kasus. 3 hari lalu, dokter kedatangan pasien dewasa yang mengeluh sakit tenggorokan. Lalu, pasien diberikan sebuah obat antibiotik yaitu amoksisilin. Antibiotik ini harus diminum sebanyak 3 kali sehari. Apa itu amoksisilin? Amoksisilin merupakan salah satu obat antibiotik dari golongan penisilin yang mempunyai cara kerja dengan cara merusak dinding sel bakteri. Mekanisme kerja amoksisilin digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh kuman-kuman yang sensitif terhadapnya. Beberapa penyakit yang bisa diobati dengan amoksisilin diantaranya yaitu infeksi pada telinga tengah, radang tonsil, radang tenggorokan, infeksi saluran kemih dan infeksi pada kulit, serta dapat mengobati gonorea. Mengonsumsi amoksisilin memerlukan takaran dari dokter karena perbandingan dosis satu dengan dosis lainnya akan mempengaruhi berapa miligram obat yang masuk ke dalam tubuh. Salah satu penelitian di atas mengangkat topik tentang antibiotik amoksisilin, di mana di dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa mengonsumsi antibiotik amoksisilin memiliki kriteria aturan pakai. Kembali ke kasus. Hari ini, pasien datang kembali dan mengeluh bahwa tenggorokannya belum siuman, sehingga dokter meningkatkan dosis pemakaian obat. Jadi, perbandingan obat yang masuk ke dalam tubuh saat menggunakan dosis pertama dan kedua akan berubah. Sebelum kita membantu dokter menentukan total obat yang masuk ke dalam tubuh pasien, ayo kita mempelajari dulu rasio perbandingan senilai. Pertama-tama, kita ketahui dulu apa itu rasio atau perbandingan. Rasio adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Syaratnya, satuan harus sejenis misal panjang, berat, dan waktu. Bentuk satuan harus sama, misal cm, kilogram, dan detik atau menit. Misal kita membandingkan tinggi anak satu dengan yang lainnya, kemudian juga dosis obat satu dengan dosis obat lainnya. Tetapi, kita tidak bisa membandingkan dosis obat dengan tinggi anak, karena keduanya memiliki bentuk satuan yang berbeda, yaitu miligram dan juga sentimeter. Kemudian selanjutnya, kita akan belajar menuliskan perbandingan. Perbandingan 10 dibanding 15 atau dapat disederhanakan menjadi 2 dibanding 3. Tanda titik 2 bukanlah operasi pembagian, melainkan tanda pembanding atau perbandingan. Untuk menyederhanakan bentuk perbandingan, sama seperti dalam menyederhanakan pecahan menggunakan FPB. Misal 10 dibanding 15 dapat disederhanakan menggunakan FPB. Kita cari dulu FPB dari 10 dan 15. 10 didapat dari 2 dikali 5, 15 3 dikali 5. Jadi FPB dari 10 dan 15 adalah 5. Maka, bentuk sederhana dari 10 dibanding 15, kedua rasio dibagi dengan 5 menjadi 2 dibanding 3. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menyatakan perbandingan dua buah besaran yang nilainya sebanding. Jika besarannya satu berubah naik atau turun, maka yang lainnya juga berubah naik atau turun. Rumusnya, A1 per B1 sama dengan A2 per B2 atau A1 per A2 sama dengan B1 per B2 menjadi A1 B2 sama dengan B1 A2. Selanjutnya kita akan menuju ke contoh soal. Sekar bekerja di sebuah outlet di daerah dekat rumahnya di mana upah gajinya didapat berdasarkan jumlah jam kerjanya.
Dalam seminggu, dia bekerja selama 20 jam dan mendapatkan upah sebesar 400.000. Karena ingin mendapatkan gaji lebih tinggi, Sekar menambah jam kerjanya menjadi 35 jam dalam seminggu. Berapakah gaji yang diterima Sekar setelah jam kerja berubah? Yang pertama, memahami masalah. 20 jam kerja Sekar dalam seminggu mendapatkan gaji 400.000. Berapa gaji Sekar dalam seminggu jika jam kerjanya 35 jam? Langkah selanjutnya yaitu menyusun rencana dengan memisalkan yang diketahui, misal A1, A2, B1, B2 yaitu jam kerja dan juga upah. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kemudian selanjutnya kita melaksanakan rencana dengan memasukkan rasio jam kerja ke dalam rumus dan juga rasio gaji ke dalam rumus. Maka nanti akan menghasilkan cara seperti di layar dan menghasilkan B2 sama dengan 700.000. Langkah terakhir yaitu memeriksa kembali untuk memastikan hasilnya dengan mencari upah tiap jamnya yaitu 400.000 dibagi 20 jam. Maka ditemukan bahwa setiap 1 jamnya digaji 20.000. Jika 35 jam maka 35 dikali 20 yaitu 700.000. Jadi, upah gaji Sekar yaitu 700.000. Nah, sekarang kita kembali ke kasus yang pertama. Dosis awal amoksisilin yang diberikan dokter kepada pasien yaitu 250 mg setiap 8 jam dalam sehari dan jumlah obat yang masuk ke dalam tubuhnya sebanyak 750 mg. Jika pada hari ketiga dokter meningkatkan dosis menjadi 500 mg, maka berapa total obat yang masuk ke dalam tubuh pasien dalam sehari? Untuk memecahkan masalah ini, kita dapat menggunakan cara yang sama seperti saat kita mengerjakan contoh soal. Pertama, memahami masalah, kita tuliskan apa yang diketahui pada soal. Kemudian menyusun rencana dengan memisalkan rasio-rasio yang diketahui ke dalam rumus A1, A2, B1, B2. Kita masukkan ke dalam rumus perbandingan senilai. Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan rencana dengan memasukkan rasio-rasio yang diketahui ke dalam rumus perbandingan senilai. Nah, ketika ada pecahan yang bisa disederhanakan, kita bisa melakukan penyederhanaan menggunakan EPB. Dan nanti pada penyelesaian ini akan menghasilkan B2 yaitu 1.500. Langkah terakhir yaitu kita dapat melakukan pemeriksaan ulang agar mengetahui hasil yang kita dapatkan sebelumnya adalah hasil yang sudah tepat. Dan di sini menghasilkan hasil yang sama yaitu 1.500 mg. Jadi, obat yang masuk ke dalam tubuh setelah dosis berubah yaitu 1.500 mg. Selanjutnya, di sini ada latihan soal yang dapat kalian kerjakan untuk mengukur pengetahuan kalian tentang rasio perbandingan senilai. Pada latihan soal yang pertama, kita akan mencoba menyelesaikannya menggunakan aplikasi hitung rasio. Kalian dapat menginstal aplikasi ini melalui App Store atau Play Store. Pertama, kita pahami soal terlebih dahulu dan diketahui bahwa perbandingan antara obat A dan B 3:7, sedangkan obat A yaitu 6.000. Maka kita masukkan ke dalam kolom X1, X2, dan Y1 dan hasilnya akan keluar pada kolom Y2 dan harga obat B yaitu 14.000. Setelah menyimak video tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa rasio adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan dapat ditulis menggunakan notasi titik 2, misal A banding B. Kemudian, perbandingan senilai adalah perbandingan yang menyatakan perbandingan dua buah besaran yang nilainya sebanding. Jika besaran yang satunya berubah naik atau turun, maka yang lainnya juga berubah naik atau turun. Lalu, rumus dari rasio perbandingan senilai yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2, atau A1 per A2 sama dengan B1 per B2, menjadi A1 B2 sama dengan B1 A2. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah paham kan tentang materi rasio perbandingan senilai? Mudah dan menyenangkan bukan?
Juniati Oktaviani pamit dulu ya. Semoga materi yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat dan mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.